السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله. Untayan tahmid, tasbih, takbir, taqdis, wa ta'zim berhembus setiap bibir kita kaum muslimin, karena begitu banyak curahan nikmat yang Allah sodorkan kepada kita, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang tersurat maupun yang tersirat. Terlebih-lebih nikmatul imani wal islami wal ihsani, sehingga kalau kita kalkulasikan secara terperinci rentetan-rentetan nikmat tersebut wahid fawahid, satu persatu, maka kita akan kehabisan angka dan mulut kita pun akan berbusa. Kemudian selaku kita sebagai seorang musafir tentu membutuhkan bekal dan modal di hari tua. Sedangkan sebaik-baiknya bekal yang pertama dan utama adalah at-taqwa hahuna, yakni al-imtithalu bi awamirihi wal ijtinabu bi nawahihi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu jami'an. Salah satu kebutuhan primer yang menjadi titik dan sumber kehidupan umat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah air. Tanpa air, manusia akan punah, hewan akan mati, tumbuhan, flora dan fauna tak akan bisa bertahan hidup, apalagi untuk berkembang biak secara normal. Namun justru akan kerdil, cacat, stunting, gersang, lambat laun, menguning, dan akhirnya menjadi mati. Bagaimana tidak tuan-tuan yang mulia? Karena komponen organ tubuh kita manusia ternyata 75% semuanya mengandung air. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, dari lubang A hingga lubang Z, air nanah, air mata, air hidung, air ludah, air liur, air darah, air keringat, air susu, sampai dengan air mani. Oleh sebab itu, baik secara medis maupun tibun nabawi, agama mengajarkan kepada kita umat manusia untuk memperbanyak konsumsi air putih, higienis yang sudah difilter, apalagi sudah dimasak terlebih dahulu untuk menghindari dari masuknya bakteri, kuman ataupun virus ke dalam tubuh kita. Yang jelas, jika tidak, maka jisim kita akan rawan terjangkit penyakit yang kita kenal dehidrasi, kekurangan cairan. Oleh sebab itu, jika manusia tidak minum 3 hari saja, maka akan berujung dengan kematian. Sebaliknya, jika manusia tidak makan berturut-turut selama 3 bulan, masih ada harapan hidup, masih bisa bertahan hidup dan mencari hidup dalam kehidupan. Bayangkan saja jika semalam air PDAM mati,
ataupun mungkin kita ditimpa oleh musim kemarau setahun. Apa yang terjadi? Bagaimana aksi dan reaksinya kita manusia? Bagaimana paniknya penduduk bumi? Karena dalam seluruh daratan tanah yang kita tempati ini, para hadirin mulia, ternyata sama dengan tubuh kita, 75% berisi air. Tiba-tiba mati total. Air laut, air danau maupun air sungai. Maka otomatis pertanian akan mati, perekonomian akan bangkrut, bahkan pertumbuhan akan macet, dan roda kehidupan umat manusia tak akan bisa berkembang. Oleh sebab itu, manusia bisa hidup karena masih ada air. Maka jangan sampai kita membuang air sembarangan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan air. Jangan sampai kita israf wa tabdzir ketika kita menggunakan air saat kita berwudu. Dan jangan pula kita pelit terhadap air. Berikan air minum kepada orang lain. Seteguk air yang kau berikan, 1000 nyawa kau selamatkan. Allah Jalla Jalaluhu ingatkan kepada kita, hamba-hambanya, lewat Al-Quran surat Al-Anbiya surat 31 ayat 30 yang berbunyi, awalam yarau alladhina kafaru anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang kafir, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ratqan, dalam keadaan menyatu, fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan antara langit dan bumi, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami menjadikan segala sesuatu bisa hidup karena asbab air. Afala yu'minun, lalu kenapa kamu tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu? Ma'asyiral muslimin, arsyadakumullahu jami'an. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, bahwa ayat 30 dari surat Al-Anbiya tersebut di atas, tempo dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dalam bentuk padat dan keras dan tidak bisa menghasilkan air hujan sedikit pun. Begitu juga bumi dalam keadaan tandus, gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi lewat ayat kauniyah ini, Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat Rahman Rahimnya, Latifun Khabirnya kepada hamba-hambanya, sehingga Allah menurunkan air dari langit, kemudian tumbuh berhijaulah tumbuh-tumbuhan. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Jami' Al-Ahkamul Quran, dalam penggalan ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kemudian kami menjadikan segala sesuatu bisa hidup karena air, maka belum memberikan 3 makna tafsir sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk berasal dari air. Yang kedua, Allah Jalla Jalaluhu menjaga kelangsungan hidup seluruh makhluknya berasal dari air. Yang ketiga, Allah Tabaraka wa taala menjadikan air mani sebagai sumber kelangsungan fi usulihi wa furu'ihi nasla salih minal banati wal aulad. Pendek kata, keberadaan dan sanitasi air dan lingkungan kehidupan sosial menjadi nomor wahid dan sangat krusial untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluknya. Dan air begitu gampang kita mendapatkannya, begitu praktis kita menemukannya di majelis-majelis ta'lim, di pengajian-pengajian, ketika kita bertamu di rumah seseorang, di acara-acara hajatan, bahkan ketika orang pingsan pun kita segera memberikan air minum. Tapi ketika kita disuguhkan air segelas, para hadirin mulia, hendaklah kita minum sampai habis.
Jangan sampai kita melihat sendiri, minum seteguk lalu dibiarkan mubazir begitu saja. Jika kita masih terasa kenyang, maka dipaksakan diri kita untuk minum, habiskan air tersebut. Karena dalam agama kita dilarang untuk hidup mubazir, para hadirin yang mulia. Dan ini juga sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bahkan begitu juga Menteri Kesehatan mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi air dalam satu hari itu sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas air minum untuk ukuran orang dewasa. Dalam hadis Nabi beliau ajarkan kepada kita, ayu sadaqah a'jabu ilaika, qal al-ma'. Sedekah apakah yang disukai oleh baginda Rasulullah? Maka beliau menjawab, yakni memberikan air minum. Fa ayyu sadaqah afdalu? Maka qal saqiyul ma'. Sedekah apakah yang paling afdal, yang paling utama? Nabi menjawab, yakni memberikan air minum. Dzul mu'minu yaumal qiyamati sadaqatuh. Nanti orang-orang yang beriman pada hari kiamat akan bernaung di bawah sedekah-sedekahnya. Rawahu Abu Dawud, rawahu An-Nasa'i dan Imam Muslim. Majlisul Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat dan hadis tersebut di atas mengajarkan kepada kita seluruh umat muslim untuk tidak menyia-nyiakan adanya air bersih. Karena itu adalah sumber pokok kehidupan kita manusia, baik di dunia hingga di akhirat. Bahkan di akhirat nanti penduduk-penduduk neraka meminta air kepada seluruh penduduk surga. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'. Tapi tentunya air yang kita harapkan adalah air putih, air bersih, yang jauh dari kotoran, tidak keruh dan tidak mengandung najis. Dan air ini, para hadirin yang mulia, tentunya air yang mampu mengobati dahaga kita menjadi segar, bukan air asin lagi pahit. Dan tentunya Allah Jalla Jalaluhu juga sudah memfilter dengan kecanggihan ilmunya, dengan ilmu sainsnya Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kekuasaannya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Hada adbun furatu wa hada mulhun ujaja wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Ini ada air tawar lagi segar, dan juga ini pula ada air asin lagi pahit. Wa ja'alna bainahuma barzakhan, dan kami menjadikan di antara dinding kedua air tersebut hijran mahjura, yakni dinding yang tidak bisa dipisahkan. Tunggu Sami bisa melihat sendiri, ada air asin sama air tawar berada dalam satu air laut, para hadirin yang mulia. Tidak bisa campur. Allah menampakkan kekuasaan di hadapan kita. Coba perhatikan Anda, air yang kita minum. Coba kita perhatikan air yang kita minum. Apakah Anda yang menurunkannya dari awan karena intelektual dan sarjana, ataupun Allah yang menurunkan air minum itu dari awan? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun falau nasha'u jajan falawla tashkurun. Apakah air yang kamu minum, coba kamu perhatikan air yang kamu minum, kamukah yang menurunkannya dari awan, atau kami yang menurunkannya? Jika kami menghendaki, maka kami akan menjadikan dia asin. Falaula tashkurun. Kenapa kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada air ajaib. Kita kenal air doa. Jadi jika anak-anak kita mungkin dianggap nakal di kampung, maka pelunggu bawa ke tuan guru, bawa ke seorang ustaz, supaya air itu dibacakan ayat-ayat Allah, didoakan ayat-ayat lewat zikir-zikir dan doa. Maka menurut penelitian Profesor Dr. Samaru Emoto yang berasal dari Jepang, sampai orang ini pun yang awalnya non-muslim menjadi muslim
karena telah terbukti membuktikan adanya keampuhan air yang dibacakan ayat-ayat Allah. Maka setelah air yang kita bacakan ayat-ayat Allah, akan muncul kristal-kristal molekul-molekulnya di situ, dan air semakin indah berkilauan. Tapi sebaliknya, jika air itu perlu membacakan kata-kata kotor, kalimat-kalimat syaitan, atau musik-musik DJ, maka air itu akan berubah menjadi kotor. Para hadirin yang mulia, Majlisul Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari paparan khutbah di atas dapat kita rangkum kesimpulan bahwa air merupakan sumber kehidupan umat manusia. Ternyata air adalah makhluk hidup. Dia bisa mendengarkan pesan-pesan yang kita sampaikan. Semakin fokus kita membacakan ayat-ayat tersebut, maka semakin fokus juga pantulan kristal yang dimunculkan. Semoga kita selalu bersyukur dan bertafakur atas keberadaan air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di lingkungan kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa rasulina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi amarna bid-du'a'i wa wa'adana bil-ijabah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا معطي المسؤولات، ارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.